Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di sore yang berbarokah ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa belajar ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua sebagai bekal di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang kaifa natahammas li talabil ilmi syar'i. Bagaimana caranya supaya kita bisa semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, dan beliau memberikan kisi-kisi agar kita semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, termasuk di antara yang beliau sebutkan yaitu idraku ahammiyatil ilmi syar'i, yaitu seseorang itu mengetahui betul pentingnya ilmu syar'i, bahwasanya ilmu syar'i ini adalah merupakan sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan kebutuhan kita terhadap ilmu syar'i itu melebihi kebutuhan kita terhadap yang namanya makan dan minum. Hajatnya kita terhadap yang namanya ilmu ini sebanyak hajatnya jumlah nafas kita. Setiap kita bernafas, kita butuh terhadap yang namanya ilmu syar'i ini. Dan kemarin kita telah membaca beberapa perkataan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, begitu pula yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka semakin jelas kepada kita semua bahwasanya kebutuhan seseorang terhadap ilmu syar'i itu adalah merupakan kebutuhan atau hajat masah, kebutuhan yang sangat mendesak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala tentang pentingnya ilmu syar'i di dalam kehidupan kita.
Terakhir kemarin sampai mana? Ada yang ingat? 51. Enggak. Enggak. Sampai mana Pak? Terakhir Pak? Enggak ikut. Saya ingat anak itu sampai Bahaim ya? Perkataan Hasan Al-Basri, laulal ulama la saran nasu kal bahaim. Itu. Nah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau melanjutkan, kata beliau, wal ilmu syar'i asimun minad dhalali wal inhirafi wal amali ala ghairi basirah. Kenapa kok kita harus belajar ilmu syar'i? Karena ternyata ilmu syar'i itu menjaga kita dari yang namanya kedolalan. Ilmu syar'i itu menjaga kita dari yang namanya ketersesatan dan penyimpangan. Dan ilmu syar'i itu menjaga kita dari beramal tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini senantiasa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita bahwasanya kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berpegang teguh terhadap yang namanya Al-Qur'an dan Sunnah ini. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum syai'aini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan pernah sesat setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan apa? Ilmu syar'i. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Maka ketika beliau mengatakan ilmu syar'i asimun minad dhalal, bahwasanya ilmu syar'i itu adalah merupakan penjaga dari yang namanya kesesatan. Dan ilmu syar'i itu adalah merupakan penjagaan dari yang namanya penyelewengan. Begitu pula ilmu syar'i itu menjaga seseorang dari beramal tanpa hidayah. Betapa banyak seseorang itu beramal tanpa hidayah karena mereka tidak pernah belajar bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau mendatangkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kata beliau, qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-amilu bila ilmin kasairi bila dalilin. Orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan tanpa adanya petunjuk. Antum ketika berjalan mau menuju ke sebuah tempat tapi antum nggak tahu petunjuk jalannya, kira-kira tersesat atau enggak? Lebih banyak tersesatnya daripada benarnya. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti halnya orang yang berjalan tanpa petunjuk. Kemudian beliau mengatakan, wa ma'lumun anna ataba mithli hadza aqrab min salamatihi, bahwasanya orang yang seperti ini yaitu kebinasaannya itu jauh lebih selamat dari apa? Lebih dekat daripada selamatnya. Orang kalau dia berjalan tanpa dalil, kemungkinan besar selamat atau dia tersesat. Lebih kemungkinan besarnya mereka akan tersesat daripada selamatnya. Wa in qaddara salamatuhu ittifaqan nadiran. Kalau seandainya itu pun ditakdirkan dia dalam keadaan selamat, itu pun hanya sebuah kebetulan, dan itu adalah sesuatu yang nadir, sesuatu yang sangat jarang sekali. Fahuwa ay al-amalu bila ilmin, yaitu beramal tanpa ilmu. Dan orang yang seperti itu, yaitu orang yang beramal tanpa ilmu, fahuwa ghairu mahmudin bal madmumun indal uqala, enggak dipuji, justru malah dicela di sisi orang-orang
yang berakal. Begitu pula yang dikatakan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan apa? Man faraqad dalila dallas sabil. Orang yang dia meninggalkan dalil, meninggalkan ilmu, maka apa? Jalannya akan tersesat. Jalannya akan tersesat. Wala dalila illa ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan enggak ada dalil kecuali apa? Apa yang datang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini khani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak biarkan kita beribadah dalam keadaan bingung. Diturunkan Al-Qur'an, diutus Rasul, ya, kemudian Rasul tersebut menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an pun menjelaskan bagaimana supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau duduk belajar atau enggak. Tinggal kita mau belajar menuntut ilmu dan mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atau tidak. Maka ini termasuk di antara hal yang nanti suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Kaki seorang hamba itu nggak akan pernah bergeser sampai ditanya 4 hal. Satu-satunya tentang apa? Tentang ilmunya. Lah kalau orang nggak punya ilmu, nggak pernah belajar, padahal dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, dipertemukan dengan pembawa ilmu, dipertemukan dengan seorang guru. Apalagi di zaman kita ini yang begitu mudah untuk kita belajar dan menuntut ilmu. Maka suatu saat orang-orang yang mereka tidak menuntut ilmu dan tidak belajar ini, bagaimana nanti dia akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, qala Al-Hasan, dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan apa? Al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqin. Orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti halnya orang yang berjalan bukan di jalannya, bukan di jalannya. Wal amilu ala ghairi ilmin yufsidu aktsar mimma yuslihu. Dan orang yang beramal tanpa ilmu itu rusaknya lebih banyak daripada apa? Memperbaikinya. Jadi kebaikannya itu jauh lebih sedikit dibandingkan apa? Kerusakannya. Maka beliau mengatakan fatlubul ilma talaban la tadurru bihi al ibadah. Maka menuntutlah ilmu dengan sebenar-benar apa? Sebenar-benar menuntut. Yang dimana menuntut ilmu kita itu la tadurru bihil ibadah, sehingga tidak memudaratkan dengannya itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan watlubul ibadata talaban la tadurru bihil ilm. Dan menuntutlah untuk beribadah dengan sebenar-benar beribadah. Jangan sampai apa? Memudaratkan dengan ibadah tersebut apa? Dengan ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Antara ilmu dan ibadah itu kaitannya itu sangat erat sekali, nggak bisa dipisahkan. Antum mau beribadah butuh nggak terhadap yang namanya ilmu? Butuh, gitu. Kita mau beribadah itu butuh terhadap yang namanya ilmu. Dan kita menuntut ilmu itu nggak bisa lepas dari yang namanya ibadah. Masa iya menuntut ilmu tapi nggak pernah ibadah. Sholatnya malas-malesan, nggak diamalkan, ya kan? Kemudian khaufnya kepada Allah lemah, rojaknya kepada Allah lemah, takutnya kepada Allah begitu lemah, cintanya kepada Allah begitu lemah. Makanya para ulama dahulu yang mereka menuntut ilmu, mereka itu nggak pernah memisahkan antara ilmu itu dengan ibadah. Meskipun mereka terus menuntut ilmu, bagaimana mereka di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat para sahabat, rata-rata para sahabat itu penuntut ilmu atau bukan? Para sahabat itu penuntut ilmu semuanya. Tapi bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibadahnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat para a'imah, bagaimana para a'imah di dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, para a'imah yang lain, ketika mereka kuat di dalam menuntut ilmu, mereka kuat juga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dipisahkan. Jangan mentang-mentang aku sudah menuntut ilmu terus apa? Ibadahnya
males-malesan. Kok kita lihat para penuntut ilmu justru malah apa? Justru malah banyak meninggalkan sholat sunnah, ya kan? Banyak penuntut ilmu yang sholat sunnah malah males-malesan. Kita lihat orang awam yang mereka masya Allah menuntut ilmunya mungkin sewaktu-waktu karena kesibukan kerjanya dan lain sebagainya, tapi kita lihat apa? Ibadahnya, sholat sunnahnya, kemudian takutnya kepada Allah kok lebih kuat dibandingkan para penuntut ilmu. Maka apa? Ini kesalahan yang sangat banyak terjadi di kalangan para penuntut ilmu. Makanya kata beliau Imam Hasan Al-Basri, fatlubul ilma talaban la tadurru bihil ibadah. Sehingga tidak memudaratkan dengan ilmu itu apa? Ibadah. Maksudnya apa? Engkau tinggalkan ibadah itu karena ilmu. Karena pada hakikatnya ilmu itu melazimkan, mengharuskan seseorang itu untuk beribadah. Watlubul ibadata talabatan. Maka apa? Cari untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai la tadurru bihi al-ilm. Ibadahmu itu memudaratkanmu kepada yang namanya ilmu. Sehingga engkau ibadah tapi enggak pernah menuntut ilmu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, antara ilmu dan ibadah itu begitu erat. Maka hakikat sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya apa? Al-amal itu apa? Al-amal itu kan seperti buah, samarah daripada ilmu tersebut. Kalau seseorang dia punya ilmu, samarahnya apa? Ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah dari ilmu itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para penuntut ilmu mereka adalah orang yang paling kuat dengan Al-Qur'an. Para penuntut ilmu mereka adalah orang yang paling kuat dengan puasa. Para penuntut ilmu mereka adalah orang yang paling kuat di dalam sholatnya. Orang yang penuntut ilmu orang yang paling kuat di dalam sholat nafilahnya. Itu para penuntut ilmu. Kita ini kadang ngaku penuntut ilmu, tapi apa? Sholatnya gimana? Sholatnya kalau nggak qomat nggak datang. Allah musta'an, kan seperti itu. Makanya kadang kita lihat di pondok-pondok pesantren bagaimana mereka begitu teledornya di dalam hal-hal yang seperti ini. Kalau seorang penuntut ilmu ya harus kuat di dalam puasanya. Penuntut ilmu kok nggak pernah puasa. Puasanya cuma puasa Ramadan. Ini terus gimana mau ditolong sama Allah Subhanahu wa taala? Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal yang harus betul-betul kita kuat di dalam supaya kita bisa beramal, supaya kita selamat dari yang namanya kesesatan dan penyimpangan. Kemudian kenapa kok kita juga penting di dalam belajar ilmu syar'i ini? Karena ilmu syar'i, kata beliau, wa talabul ilmi syar'i wasilatun li tahsili muhabbatillahi ta'ala lil abdi. Menuntut ilmu syar'i itu wasilah untuk kita bisa mendapatkan apa? Cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan wala syai'a atyabu lil abdi wala aladdu wala ahna'u wala an'amu liqalbihi wa 'aishihi min muhabbati fatirihi wa barihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, enggak ada sesuatu yang paling baik bagi seorang hamba. Enggak ada sesuatu yang paling lezat bagi seorang hamba dan paling nikmat di dalam hati dan kehidupan seorang hamba kecuali apa? Kecuali dari apa? Cinta Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan orang tersebut dan yang apa? Fatirihi wa barihi, yaitu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dawami dzikrihi wa sa'i fi mardatihi. Enggak ada yang lebih lezat kecuali seseorang itu apa? Terus menerus ingat sama Allah Subhanahu wa taala dan berjuang untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwal kamalul ladzi la kamala lil abdi bidunihi. Ini kesempurnaan yang enggak ada kesempurnaan bagi seorang hamba kecuali hal tersebut. Walahu khuliqa al khalq, dan tujuan itulah manusia itu diciptakan. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa apa? Supaya bisa cinta sama Allah. Kita itu diciptakan sama Allah supaya kita itu bisa beribadah kepada Allah, kita bisa beramal dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Kita itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu bisa terus-menerus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita diciptakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kalau seseorang itu nggak punya ilmu, bisa seseorang itu bisa beribadah terus-menerus, Pak? Hah? Nggak bisa. Ibadah dohir itu ada waktunya dan ada tempatnya, ya kan? Ibadah dohir itu ada waktunya dan ada tempatnya. Berbeda dengan ibadah batin. Ibadah batin itu antum bisa beribadah 24 jam dengan ibadah batin tersebut. Dengan ibadah batin, seseorang itu nggak punya batas waktu. Antum ibadah duhur, ada waktunya nggak, Pak? Ada. Puasa ada waktunya? Ada. Haji ada waktunya? Ada. Nggak mungkin antum haji tahun ini, bulan ini, ya kan? Kenapa? Oh, ada waktunya. Umrah pun ada waktunya, ya kan? Umrah ada waktunya, ada batasannya. Orang habis umrah terus umrah lagi, nggak mandek-mandek. Enggak juga, kesel kan seperti itu. Antum sholat 24 jam, kuat, Pak? Enggak akan pernah kuat. Sholat terus 24 jam, enggak akan pernah kuat. Ini menunjukkan kalau ibadah dohir itu ada batasannya. Dan enggak mungkin orang itu terus-menerus melakukan ibadah dohir. Tapi berbeda dengan ibadah hati. Berbeda dengan ibadah hati. Ibadah hati ini antum bisa 24 jam. Ya kan? Antum cinta sama Allah Subhanahu wa taala, bisa terus-menerus? Hah? Ya harus 24 jam harus cinta sama Allah, ya kan? Antum mengharap sama Allah, bisa terus-menerus? Ya memang harus 24 jam kita mengharap sama Allah Subhanahu wa taala. Takut sama Allah, tawakal sama Allah, itu ibadah batin. Terus mana mungkin kita bisa cinta sama Allah? Mana mungkin kita bisa rojak kepada Allah, mengharap kepada Allah? Mana mungkin kita bisa takut kalau kita nggak pernah menuntut ilmu? Untuk bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala, kalau dia nggak menuntut ilmu, dia nggak pernah belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, gimana dia mau bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Sesuatu yang sangat mustahil. Makanya beliau mengatakan bahwasanya apa? Gak ada sesuatu yang paling baik, yang paling lezat, yang paling nikmat bagi hati seseorang dan kehidupan seseorang kecuali apa? Seseorang itu bisa cinta sama Allah, seseorang itu bisa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu bisa takut, bisa mengharap, bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kesempurnaan bagi seorang hamba kecuali apa? Kesempurnaan ini. Dan manusia itu diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan wala sabila ila dukhuli ila dalika, dan enggak mungkin ada jalan supaya sampai ke tempat yang tadi itu, sampai pencapaian tadi itu, kecuali apa? Illa min babil ilm, kecuali pintunya itu cuma satu, Pak. Pintunya itu pintu ilmu saja, nggak ada yang lain. Orang pengen cinta sama Allah, orang pengen beribadah kepada Allah, orang pengen tawakal, pengen roja, pengen hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada jalan kecuali cuma satu saja jalannya. Yaitu apa? Babul ilmi, cuma satu tok jalannya, yaitu hanya pintu ilmu. Nah, kalau seseorang itu nggak menuntut ilmu, nggak pernah tadabbur, nggak pernah belajar, nggak pernah mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus bagaimana dia bisa kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya beliau mengatakan wala sabila ila dukhuli ila dalika, nggak mungkin sampai ke tujuan tersebut, ila muhabbatillah wa tana'umi bidzikrihi, bisa sampai cinta kepada Allah dan punya rasa nikmat dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, illa min babil ilm, kecuali cuma satu pintu. Pintunya itu cuma pintu ilmu. Enggak ada pintu yang lain. Kok ada orang ana pengen dicintai sama Allah dan ana pengen cinta sama Allah, tapi dia enggak pernah belajar. Ngimpi atau enggak? Sulapan ini senenge, Pak. Gitu. Makanya kita lihat aja, mau dia ikhwan, mau dia akhwat, kalau dia ngomong, anak kok pengen ya, gimana caranya supaya anak itu bisa cinta sama Allah? Iya kan? Kan banyak orang itu kadang datang ke kita minta nasihat, gimana ya caranya ya supaya anak meninggalkan maksiat,
Gimana ya caranya ya supaya anak itu lebih mendepankan akhirat anak dibandingkan dunia anak? Nggak ada pintu yang lain, pintunya cuma satu tok. Pintunya apa? Pintu ilmu, belajar menuntut ilmu. Fa inna muhabbata syai'i far'un 'ani syu'uri bihi. Karena sesungguhnya mencintai sesuatu itu adalah merupakan cabang dari syu'uru fihi. Syu'uru bihi yaitu dari mengilmui sesuatu tersebut. Antum nggak akan pernah bisa cinta terhadap sesuatu kalau antum nggak punya ilmu tentang itu. Nggak akan pernah cinta. Antum nggak kenal sesuatu tiba-tiba terus antum gimana antum mau cinta? Nggak mungkin. Karena cinta terhadap sesuatu itu cabang dari mengetahui sesuatu tersebut. Antum bisa cinta kepada istri, kepada anak. Kenapa? Karena punya data, punya ilmu tentang istri, punya ilmu tentang anak. Antum bisa cinta terhadap uang karena apa? Punya data tentang uang. Antum bisa cinta terhadap motor, ya kan? Punya data tentang motor. Oh, motor ini enak, motor ini enak. Antum bisa cinta sama mobil karena punya data tentang mobil. Sehingga akhirnya coba kalau sekarang suruh milih gitu. Sepeda Supra etek-etek sama Vario enak mana? Kalau milih pasti milih apa? Milih Vario besar. Kenapa? Mau punya ilmu Vario lebih enak daripada Supra etek-etek kan seperti itu. Karena apa? Punya ilmu. Gitu. Kalau Mas Antoni lebih suka Supra soalnya. Soalnya apa? Datanya beda. Gitu loh. Kalau datanya beliau Supra ditaruh di pinggir jalan kunci ditinggal itu aman. Makanya beliau lebih cinta terhadap Supra. Kan seperti itu. Maka tergantung data yang masuk gitu. Tergantung data yang masuk. Makanya cintanya seseorang itu tergantung ilmu data yang masuk ke dalam diri seseorang. Kalau data yang masuk ke dalam diri seseorang kenyamanan, pasti akan milih apa? Yang lebih enak. Tapi kalau data yang masuk lebih selamat, maka apa? Lebih aman, milih mana? Yang milih lebih yang biasa-biasa saja. Itu kan berarti sesuai dengan data yang masuk, yang difikirkan. Makanya beliau mengatakan fa inna muhabbata syai' itu adalah merupakan far'un 'ani syu'uri bihi. Kemudian wa a'raful halqi billah, dan orang yang paling makhluk yang paling kenal dengan Allah itu apa? Asyadduhum hubban lahu, adalah orang yang paling kuat cintanya kepada Allah. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inni a'lamukum billah, aku adalah orang yang paling kenal sama Allah. Konsekuensinya apa? Akhwafukum billah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah yang paling kenal dengan Allah. Makanya cintanya paling tinggi. Sampai Rasulullah diangkat menjadi apa? Khalilullah. Takutnya paling apa? Paling tinggi. Rojaknya paling tinggi. Tawakalnya paling tinggi kepada Allah. Kenapa? Karena beliau adalah makhluk yang paling a'lam dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakullun kata beliau, maka seluruh man arafallaha ahabbahu, maka setiap orang yang kenal dengan Allah itu pasti dia akan bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man arafa dunya wa ahlahu zahada fihim. Maka barang siapa yang dia kenal dunia, ya kan? Kemudian dia kenal dengan ahlinya dunia, ya dia akan cinta kepada dunia dan ahlinya. Gitu. Maka beliau mengatakan fal ilmu yaftahu hadzal babal adim. Maka ilmu itu membuka pintu ini, pintu yang sangat besar ini. Maka ilmu itu sangat membuka pintu yang sangat besar, yang sangat besar ini. Alladzi huwa sirrul khalqi wal amri, yang ini adalah merupakan rahasia penciptaan dan rahasia dari seluruh perkara. Ini semua berawal dari mana? Berawal dari ilmu. Makanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau seseorang berbicara tentang masalah iman, ya kan? Dan ini sering diulang-ulang. Ustaz Abu Izzi ulang dan ana juga sering nyampaikan, iman dari definisinya yaitu qaulun wa amalun, ya kan? Itu dari situlah seseorang itu akan meningkatkan yang namanya iman. Yang dimana iman itu qaulun wa amalun. Qaulun ada berapa?
Ada dua, ada qaulul qalbi sama qaulul lisan. Amal ada berapa? Ada dua, ada amalul qalbi, ada amalul jawarih. Berarti ada 4. Ya kan? Ada qaulul qalbi, qaulul lisan, amalul qalbi, amalul jawarih. Mana yang harus didahulukan? Apa? Qaulul qalbi. Apa itu qaulul qalbi? Qaulul qalbi itu makrifat, ilmu. Karena kalau sudah ilmu akhirnya apa? Tasdik, membenarkan. Kalau sudah tasdik akhirnya iqrar, dan itu masuk ke dalam satu kalimat, yaitu apa? Ilmu. Oleh karena itu ilmu yang kuat itu akan punya makrifat, membenarkan, dan tetap di dalam hatinya. Kalau itu sudah ada, muncul namanya apa? Amalul qalbi. Dari amalul qalbi tumbuh yang namanya muhabbah, tumbuh yang namanya takut, tumbuh terhadap yang namanya roja, tumbuh yang namanya tawakal. Kalau sudah amalul qalbinya benar, maka apa? Amalul jawarih muncul, qaulul lisan pun muncul. Dan ini ada di dalam kehidupan kita. Ada di dalam kehidupan kita. Cuma permasalahannya kita itu nggak pernah menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, yang dimana makrifat itu harus kuat, ilmu tentang Allah itu harus kuat, dan itu nggak ada jalan yang lain kecuali kita harus menuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ilmu itu dengan apa? Bahasa Arab. Makanya kenapa kok kita itu suruh ayo belajar bahasa Arab, ayo belajar bahasa Arab, semangat belajar bahasa Arab. Supaya apa? Supaya kita kenal sama Allah dengan lisannya yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, dengan bahasa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ilmu syar'i itu adalah merupakan sesuatu yang penting. Yang pertama tadi kita bahas, menyelamatkan kita dari kesesatan, dari penyimpangan, menyelamatkan kita dari beramal tanpa petunjuk. Ilmu syar'i itu adalah merupakan wasilah terbesar kita itu cintai sama Allah. Dan ilmu syar'i itu adalah merupakan wasilah terbesar kita bisa cinta sama Allah. Kalau enggak kita belajar ilmu syar'i, gimana kita mau cinta sama Allah? Mustahil Pak, ngimpi. Kalau kita enggak pernah masuk ke dalam pintu tersebut, pintunya cuma satu, enggak ada jendela, enggak bisa kita loncat, cuma satu pintunya itu sudah terbuka lebar di hadapan kita, yaitu dengan kita menuntut ilmu syar'i. Ini ikhwani wa akhwati fillah, sedikit yang bisa kita ambil nasihat dari pentingnya kita menuntut ilmu syar'i. Semoga di kesempatan yang lain kita akan melanjutkan pembahasan tentang pentingnya ilmu syar'i ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.